Salam sejahtera, sahabat GKI. Berjumpa kembali dengan saya, Pendeta Eko Priliadona Susetyo dalam Sapaan Gembala. Kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan, namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, pada saat ini kami datang kepadamu. Kami anak-anakmu rindu untuk belajar sebagian dari firman Tuhan. Bimbing dan tuntunlah kami ya Allah. Berikan pada kami pengertian yang benar sehingga melalui firman yang kami akan renungkan, kami dapat menjadi semakin serupa dengan Engkau. Di dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Sahabat GKI yang terkasih, kitab Amsal berisi bermacam-macam nasihat yang membimbing kita untuk hidup di jalan Tuhan. Salah satu nasihat Amsal akan kita renungkan pada saat ini. Saya mengajak kita membaca bersama Amsal 19 ayatnya yang ke-11. Akal budi membuat seseorang panjang sabar, dan kemuliaannya ialah memaafkan pelanggaran. Sahabat GKI, Amsal 19 ayat 11 membuka jendela kebijaksanaan ilahi yang menghubungkan tiga elemen penting dalam kehidupan orang beriman. Yang pertama adalah kebijaksanaan, yang kedua adalah kesabaran, dan yang ketiga adalah kemampuan untuk memaafkan sesama. Akal budi atau kebijaksanaan sejati tidak buru-buru merespon pelanggaran dengan kemarahan. Orang yang bijak memiliki kemampuan untuk menahan diri, melihat situasi secara utuh dan merespon dengan tepat. Kebijaksanaan atau hikmat inilah yang menumbuhkan kesabaran. Kesabaran dan pengampunan berfungsi sebagai perisai yang melindungi hubungan dari kerusakan permanen. Ketika kita memaafkan, kita mencegah sikap saling menghakimi yang berpotensi merusak keharmonisan. Amsal juga menyatakan bahwa orang dipuji ketika memaafkan pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa pengampunan adalah tindakan mulia yang membawa damai dan mendapat penghargaan baik dari Allah maupun sesama. Mengampuni sejatinya adalah pilihan sadar yang membutuhkan kekuatan batin, bukan sebuah tanda kelemahan. Justru dengan mengampuni, kita mendemonstrasikan kekuatan karakter dan kedewasaan spiritual yang sesungguhnya. Dewasa ini mengampuni mempunyai banyak sekali tantangan, khususnya di era digital. Provokasi di media sosial seringkali memancing reaksi negatif. Tidak heran kemudian bila muncul anggapan di media sosial, seseorang itu cepat panas, mudah sekali marah, dan mudah tersinggung. Tekanan untuk membalas dendam atau mencari pembenaran diri begitu besar di zaman digital ini. Dan konflik pun lebih mudah tersebar dan membesar tanpa kendali. Dalam situasi dunia yang dipenuhi oleh emosi yang tinggi dan reaksi instan inilah, Amsal 19 ayat 11 menawarkan hikmat untuk berhenti sejenak, menarik nafas, dan memilih jalan pengampunan yang lebih bermanfaat bagi kesejahteraan diri dan juga kesejahteraan sesama. Bagaimana kita memulai atau menghidupi Amsal 19 ayat 11 ini dalam hidup kita hari lepas hari? Yang pertama, mulailah dengan refleksi diri. Tanyakan pada diri sendiri, apakah saya orang yang mudah tersinggung atau terpancing emosi, atau mampu menahan diri dan memaafkan? Pelanggaran apa yang kira-kira masih disimpan dan dalam hati dan belum kita ampuni? Langkah kedua, lanjutkanlah dengan doa. Berdoalah dengan tulus meminta agar Allah memberikan kebijaksanaan untuk bersabar dan hati yang rela mengampuni. Mintalah kekuatan untuk melepaskan sakit hati dan kepahitan. Dan langkah ketiga, tunjukkan, buktikan.
Identifikasi satu hubungan yang perlu dipulihkan. Berhenti membalas kejahatan dengan kejahatan dan mulailah mengampuni dengan tulus dan percayakan hasilnya kepada Tuhan. Memaafkan bukan berarti melupakan, tetapi memilih untuk tidak lagi terikat pada rasa sakit dan luka dari pelanggaran itu. Ketika kita memaafkan, sejatinya kita membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah, bimbinglah kami untuk menjadi orang-orang yang berhikmat, yang dengan akal budi bersikap sabar satu sama lain, dan mau belajar untuk mengampuni sesama. Bimbing kami, agar kami tidak terbawa hawa nafsu dunia, dan menjadi pribadi-pribadi yang cepat marah, cepat emosi. Bimbing kami Tuhan, untuk hidup seperti Engkau. Dalam Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.